Basuroso menatap anak muda itu. Apalah artinya memberikan hiburan, segalanya terjadi begitu tiba-tiba, seperti orang yang diguyur hujan. Sayangnya hujan itu adalah hujan malapetaka. Usianya belum genap 20 tahun, tapi beban yang harus ditanggungnya melampaui banyak orang lain. Kita melakukan saja yang menjadi bagian kita, tapi dalang yang memainkan kita. Kita tidak berdaya, dan akhirnya semua hanya lakon hiburan. Hanya permainan kepura-puraan untuk menikmati hidup yang begitu-begitu saja. Opanya merangkulnya. Sudah seperti orang tua saja kamu, Le. Akhirnya ruang balai desa itu hanya berisi orang-orang yang berbicara setengah suara. Berbicara di tengah keheningan yang meresap semakin kuat. Orang-orang kalah wayang yang dimainkan oleh kehidupan. Sarah memandang kakaknya. Bayu tersenyum kepada adiknya itu. Sarah beranjak dari duduknya dan berjalan kepada kakaknya. Dia menunjukkan senyumnya yang tersebar, lalu memeluk kakaknya. Aku gak rela cuma anak itu yang memeluk Mas Bayu setiap waktu. Aku juga mau dapat giliran. Sarah memeluk kakaknya dengan erat. Erat sekali. Sarah seperti tak merelakan dirinya melepas pelukan itu. Sampai Bayu sadar bahwa gadis itu menangis di dadanya. Bayu membalas pelukan adiknya. Gadis itu membik-membik mengucapkan, aku gak mau Mas Bayu sedih. Sarah sayang Mas Bayu. Demikianlah. Bagaimana mungkin Bayu bisa tidak ikut meneteskan air matanya. Buleknya datang dari luar membawa jajanan. Matanya menatap kakak beradik yang berpelukan tersebut. Dia meletakkan jajanan itu di meja. Bayu bisa melihat perempuan itu menyembunyikan tangisnya ketika berlari keluar. Sudah. Mas Bayu juga masih di sini. Gak kemana-mana kok. Ditangisin kayak orang mau mati saja. Sarah kan perkasa. Tapi kamu cantik loh pakai baju Jawa. Apa sih? Dia memukul bahu kakaknya, mengusap air matanya lalu kembali tersenyum. Walaupun masih juga terpaksa. Sarah ganti bergelanyut ke Pak Simon. Dulu Opa juga bisa melihat yang lain kayak Mas Bayu gini juga. Pas anak kecil ini ikut Opa. Opanya menggeleng. Opa cuma bisa melihat lewat mimpi. Cuma sama di dadaku persis seperti yang ada di Masmu itu. Kalau pas nampak ya sesak dan panas. Tapi yo gitu, kadang nampak kadang tidak. Makanya Opa tidak tahu ketika dia tiba-tiba sudah pindah ke Mas Bayu. Paling hanya sekali pas di gunung itu, ketika Opa mau melepaskan anak itu dari Tante Ratna. Opa baru bisa melihat yang tidak-tidak. Ketika tidak itu ya tidak. Sarah melanjutkannya. Makanya tadi Opa mikir kami akan dibawa ke sana. Opanya mengangguk. Sarah memandang Bayu. Belum sampai ke sana ada orang jungkir balik ya Opa? Pak Simon, Sarah, Bayu dan Pak Suroso tertawa kecil. Tapi jenengan dulu juga dengar suara musik jadilan begitu juga Pak Simon? Boten. Ya baru kali ini tadi pas dekat pohon tadi. Cuma saya tadi lihat Bayu sudah mulai tidak nyaman. Saya pikir pasti ada apa-apa. Ketukan di bahu Bayu mengeras. Perempuan berbaju merah. Perempuan itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Apalah. Jika dia tak berniat membantu, mengapa juga harus mengganggu? Jenengan leres Pak Simon. Basuroso melonjak. Benar, ada yang tidak pas.
Bayu butuhnya jatilan. Maksudnya pripun, Pak? Pak Simon tiba-tiba nampak antusias. Yang punya daerah sini mainnya jatilan. Anak yang ikut Bayu ini beraksi pada musik jatilan. Pak Simon kalau siang tanam pering kuning nggih. Sakku pengen dalemipun Mbah Taji. Pak Simon mengiyakan. Pantes kalau sonten wau kula mboten saged ngambet Yai Cempokorani. Awet mboten saged mlebet dhateng ratan. Mata Pak Simon tiba-tiba berbinar. Iya yu. Mbah Suroso berdecak. Bukannya Nyai Cempokorani tidak mau menjemput anak ini, tapi dia tidak bisa masuk ke rumah. Karena itu sekarang dia bisa berada di sini. Dia sedang menjemput anak itu. Anak itu saja yang tidak mau pulang. Tapi kok anak itu bisa tetap ikut saya, padahal rumah sudah dipagar, Eyang? Ya, karena dia anak ratu. Dia pangeran di sini. Kemampuannya luwih. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyerbu mereka. Semangat yang tadi tidak ditemukan. Sarah tiba-tiba menampakkan wajahnya yang biasa. Mata Sarah yang biasa, gadis 15 tahun yang bahagia. Leres. Pria sepuh itu segera melihat kepada Bayu. Ada yang berubah di antara mereka. Yu? Bayu mengangguk. Sarah justru yang tiba-tiba mendekap Bayu. Mas, kok bau bunga kuburan? Sarah cium juga. Sarah mengangguk dan bukan hanya Sarah. Orang-orang di sekeliling mereka agaknya juga beraksi serupa. Wangi bunga itu merebak di sepenjuru ruangan. Bayu merasakan hal yang lain. Ketukan-ketukan dingin di bahunya berubah menjadi elusan. Mbah Suroso bersemangat. Nyai Cempokorani ngestoni. Bocah iki iso ucul. Wayang iki ben diteruske kae. Tapi kudu ana sing nyampi golek tukang jatilan iki. Mengko pas wayang arep bubaran lagu sing dimainke lagu jatilan. Ben tukange jatil. Bayu terus merasakan elusan di bahunya. Perempuan itu tak lagi marah. Bayu tidak berani menoleh. Senyumnya Nyai Cempokorani lebih menakutkan daripada apapun. Jadi lebih baik dia tetap membiarkan perempuan itu mengelusnya tanpa perlu menatapnya. Walaupun begitu, dalam hitungan detik ada yang menyodok dada Bayu. Dadanya tiba-tiba menjadi begitu sesak dan panas luar biasa. Bayu memegang dadanya, napasnya hingga berbunyi. Serupa orang yang terkena serangan asma. Bocah dablek arep diculno malang lunjak. Kelor. Bayu berucap dalam napas yang tersengal. Saya bisa melihat dia kalau makan sayur kelor. Pak Simon dan Sarah segera berteriak. Kelor, kelor. Cari daun kelor. Senggolan yu. Bocah kuwi kudu disenggol. Mbah Suroso setengah berteriak. Tahan dhisik yo le. Ben digolekne kelor. Orang-orang di balai desa langsung menjadi ribut. Ribut karena Bayu yang tiba-tiba mendadak kesakitan. Tapi juga ribut karena saling berteriak keluar untuk mencari kelor. Golek tukang jatil di. Teriak Mbah Suroso kepada Pak Lek. Pak Lek yang diperintahkan segera berlari keluar dengan tergopoh-gopoh. Beberapa saat balai desa menjadi ribut. Mama dan ayah menemani Bayu. Sarah berputar-putar entah ngapain. Kakek ikut bersemangat. Yang masuk bukan orang yang membawa kelor atau pemain jatilan, tapi justru salah satu pengrawit. Mas Bayu dan Mbak Sarah diminta naik ke umpak sekarang. Ruatan akan segera dilakukan. Alah! Teriak Mbak Suroso. Pengrawit itu jelas bingung dengan tanggapan salah satu tetua desa tersebut. Dia tentu berharap tanggapan yang sesuai permintaan.
Tetapi justru orang-orang di balai desa itu menampakkan sebaliknya. Dia semakin terkejut karena melihat Bayu yang sudah terkapar di lantai memegangi dadanya. Tidak apa-apa, saya dan Sarah naik saja dulu. Biarlah kon diselesaikan, teriak Bayu. Dengan memegangi dadanya, Bayu berusaha berjalan tertatih. Sarah memapanya untuk berjalan. Kuat mas. Pak Simon mendekat. Yuk, gelangmu, gelang bebuk kuning. Bayu melihat kakeknya, dia menggeleng. Gelang itu ditinggalkannya di rumah kakeknya. Pak Simon tahu kondisinya. Dia segera mengeluarkan sebuah gelang dari sakunya. Hanya satu. Sarah? Tanya Bayu, namun dia langsung melanjutkannya. Di kamar saya, di atas meja sebelah obat. Pak Simon tak meminta apapun, dia berdiri segera berlari keluar. Sarah gak usah pakai dulu mas Bayu aja dulu yang penting, cakap gadis muda itu. Bayu memegang gelang itu, ketika itulah elusan di bahunya melenyap. Bayu melihat berkeliling, Nyai Cempokorani berdiri di ujung ruangan. Tak lagi mengikuti Bayu. Tapi panas dan sesak yang dirasakannya di dadanya justru semakin menjadi-jadi. Dia berusaha tetap berjalan. Keluar dituntun oleh Sarah. Mama dan ayah ada di belakangnya. Kakek, Mbak Suroso, Bulik, serta beberapa saudara dari keluarga besar berdiri di sebelah lapangan. Pak Leknya pasti masih mencari pemain jatilan. Para penonton segera bertepuk tangan melihat kedua yang diruat menuju ke umpak. Beberapa pemuda meneriakkan nama Sarah sambil bersiul-siul. Musik gamelan bertalu-talu dan tembang para sinden menyeruak di udara lapangan. Bayu dan Sarah berjalan menaiki umpak. Ketika Bayu mengenakan gelangnya, seketika Bayu merasakan sodokan keras di dadanya. Bayu melihat kepada Dalang, tapi Dalang itu justru menutup mulutnya dengan mata yang membelalak lebar. Ketakutan, tapi penonton tak ada yang beraksi. Mereka tetap bertepuk tangan dengan gembira. Bayu pun menyadarinya. Sepasang kaki mengayun-ayun di belakang betis kakinya. Anak kecil sepucat marmer. Kaki itu kecil tapi memiliki rambut-rambut putih yang panjang. Di dadanya sepasang lengan menggelayut. Bulunya tak selebat bulu kakinya. Tangan-tangan berkuku tajam menembus ke sisi-sisi tubuhnya sambil meremas-remas seperti gerakan memompa. Bayu menahan diri untuk menoleh. Dalang benar-benar berhenti hanya menatap kepada Bayu. Para pengrawit terus memainkan musik mereka, walaupun nampak kebingungan karena menunggu instruksi Dalang yang tak segera diberikan. Dalang itu justru mematung. Sarah menatap kakaknya. Mas, ada apa? Bayu menggeleng. Dia melihat tangan kecil itu menggelayut naik ke atas. Bayu bisa merasakan suara mengecap-kecap di telinga kirinya, seperti seseorang yang memakan sesuatu. Perlahan sekali Bayu menoleh ke arah suara kecap-kecap itu. Kepala anak itu lonjong dengan benjolan-benjolan besar. Kedua matanya miring ke atas. Seluruhnya hitam. Bibirnya berbentuk seperti segitiga, karena belahan besar pada bibir bawahnya yang tengah. Dan dari belahan itu sepotong lidah menjulur menjilati leher Bayu. Bayu mendadak lemas, dia berusaha memegang Sarah. Dalang itu tak juga melanjutkan ruatannya. Sedang makhluk kecil itu terus menjilati lehernya dan mengecap-ngecap. Ketika Bayu benar-benar menoleh, makhluk kecil itu justru merenges kepadanya. Tertawa lebar sambil mendesah-desah. Seperti suara anjing yang kelelahan berlari. Ketika itulah angin bertiup sangat keras, sedemikian keras hingga menabrak kelir wayang dan menjatuhkannya ke belakang. Penonton terkejut dan sontak berlarian. Pedagang-pedagang kalang kabut karena angin yang mendadak keras itu. Mungkin tak ada yang sadar, tapi bagi Bayu itu bukan hanya angin. Dari balik rerumpun bambu di sekeliling lapangan muncul anak-anak kecil serupa yang dilihatnya di atas gunung. Mereka tak berani mendekat, hanya berdiri berjajar gerombol di beberapa tempat. Tapi mereka beringsut mundur ketika dari jalan sebelah lapangan yang mengarah ke hutan, tempat para bara,
muncul derap prajurit yang dilihatnya di hutan. Berderap-derap musik berubah gamelan yang kalang kabut berganti dengan musik jatilan. Agaknya orang-orang pun bisa mendengarnya. Bayu bisa melihat orang-orang yang ketakutan. Tapi tak ada yang melihat karena mereka nampak kebingungan dari mana tabu jatilan itu berasal. Para pedagang yang diterobos oleh prajurit itu pasti juga tak merasakannya. Mereka sibuk dengan dagangan mereka yang kocar-kacir. Lalu Bayu melihat yang lain. Sosok-sosok besar kecil muncul dari balik rumah, dari balik pohon, menyaksikan dan menyongsong derap para prajurit itu. Mereka seperti penonton pada umumnya, hanya saja bentuk mereka yang beragam. Mereka memenuhi lorong desa hingga di balik-balik rumah. Pasukan penari jatilan muncul dengan gerakan rampak. Bayu mengenali mereka. Mereka adalah yang dilihatnya di hutan ketika surup tadi. Mereka menari mendekat kepada Bayu. Namun Bayu bisa merasakan anak kecil yang digendongnya mencengkram dengan sangat keras tidak hendak melepaskan Bayu. Bayu berusaha untuk melepaskan anak itu dengan mengobet tubuhnya ke kanan dan kiri. Bayu berusaha melepaskan dengan sekuat tenaga hingga membanting dirinya ke tanah. Tapi anak itu tetap tak mau lepas. Sarah melihat kakaknya dengan ketakutan, tapi segera berlari mendekat. Dia berusaha meraih tubuh Bayu. Ketika Bayu melihat dua sosok itu kembali, anak itu mencekik Bayu semakin keras. Angin bertiup semakin derap. Makhluk-makhluk itu mundur begitu dua sosok itu mendekat. Suara tanah bergemuruh dari kejauhan, seolah gunung akan meletus. Orang-orang kalang kabut menyelamatkan diri ketika itu seperti seekor monyet. Makhluk itu memuntir dirinya ke dada Bayu, menatap Bayu. Kali ini mereka saling bertatapan. Bayu berusaha untuk memegang tubuhnya. Ketika tangan berjemari panjang itu memukul wajahnya, Bayu terjengkang ke belakang. Sarah mendekat hendak menolong kakaknya. Ketika itu si makhluk itu memukul kepala Bayu dan melompat dari tubuhnya menuju Sarah. Bayu pingsan karena lompatan dan pukulan makhluk itu melemparkan kepalanya ke belakang, menabrak kayu tiang umpak. Bayu terbangun di rumah kakeknya. Mamanya duduk di sebelahnya. Orang-orang ramai di luar. Para perempuan berlari dari halaman ke dapur. "Sarah hilang," ujar mamanya. Bayu berusaha bangun dari tidurnya. Mamanya melarang, tapi Bayu bersikeras. Yang pertama kali dilihat adalah dadanya. Tak ada lagi memar atau semacamnya. Dia berlari keluar. Di teras rumah kakeknya nampak khawatir. "Jangan ikut dulu." Kakeknya menunjuk pada orang-orang yang pergi beramai-ramai membawa tampah dan cangkul. Mereka memukul tampah dengan tangannya dan mengenteng cangkul dengan batu-batu kecil, menimbulkan bunyi bluk neng. Bayu berlari ke lorong. Lapangan sudah sepi. Para pedagang sudah pulang. Lapangan yang tadi cerah oleh berbagai cahaya kembali seperti biasanya. Tanda bahwa baru saja ada acara di tempat itu adalah umpak ruatan dan tarup wayang masih yang porak-poranda dan penjor-penjor yang roboh dan dikumpulkan sekenanya saja di tepi jalan. Bayu mengikuti orang-orang itu berjalan naik. Di tegalan orang-orang sudah bergerombol-gerombol meneriakan nama Sarah sambil memukul tampah dan cangkul. Mereka nampak dari titik-titik cahaya senter dan obor yang terpancar di sana-sini. Bayu ikut meneriakan nama adiknya. Air matanya sudah berurean. Perasaan hampa itu kembali muncul. Dia tak akan melihat lagi adiknya. Dia ingat apa yang dilihatnya di lapangan pohon besar itu. Kehilangan itulah kehampaan terbesar. Kehilangan orang terkasih, keluarga yang disayangi. Bayu menangis sambil terus meneriakan nama adiknya. Di sekitarnya suara orang-orang yang meneriakan nama yang sama di tengah suara tampah dan cangkul. Sudah hampir setengah jam Bayu mencari dan berpindah-pindah rombongan dari rombongan satu ke yang lain. Hingga dia bertemu dengan ayah, Pak Le, seorang Pak D-nya, dan Pak Simon. Ayah berujar, "Kalau tidak ketemu di sini, kita cari di Danau Kawah." "Laku wong ngetan ngidul." Suara perempuan datang seperti terbawa angin.
Bayu melihat sekeliling tak ada siapapun, tapi Bayu kenal suara itu. Ke timur lalu ke selatan, ujar Bayu. Semua menatapnya. Punden atas, Mas Joyo, teriak Pak Leknya. Tempat kita tanam sajen yang kedua. Rombongan itu berbekal senter berlari ke punden atas, menerobos orang-orang yang bergerilya dengan tampa dan cangkul. Mereka tak peduli napas mereka sudah ngos-ngosan. Ayah menarik Pak Simon ketika sudah nampak kelelahan. Di sebelah batu punden yang terbungkus kain hitam itu, terbaringlah gadis itu. Sarah meringkuk seperti anak burung yang ditinggalkan induknya. Tubuhnya dingin. Ayah berusaha mengecek napasnya dan nadi di lehernya. Ayah mengangguk kepada yang lain. Syukurlah, teriak serempak muncul dari Pak Simon dan Pak Lek. Sarah dibawa turun. Pak Lek dan Pak D-nya meneriakan di sepanjang perjalanan. Pulang. Sudah ketemu. Orang-orang yang mendengar bergabung dengan rombongan itu, meneriakan teriakan yang sama supaya orang-orang kembali. Rombongan besar berhenti di depan rumah kakek. Sarah ditidurkan di kursi ruang tamu. Orang-orang diminta keluar ketika Mama mengecek apakah ada memar melintang di dadanya. Mama keluar dan menggeleng kepada ayah. Orang-orang bersyukur tak alang kepalang. Suara ribut berganti dengan tawa satu dengan yang lain. Guyonan menyebar. Rumah kakek masih penuh dengan orang laki-laki dan perempuan. Ribut seperti orang punya gawe. Bayu duduk di sebelah adiknya. Mama istirahat dulu. Nanti kalau Sarah bangun, Mama aku bangunin. Mamanya mengambil posisi rebah di sofa sebelah Sarah, ditemani suara ayah dan orang-orang yang masih ramai di luar. Bayu bersyukur segala cerita ini berakhir membahagiakan, tanpa perlu kehadiran rasa terluka dan kehilangan yang menghampakan kasih itu menyelamatkan semuanya. Hampir 1 jam ramai orang masih belum berkurang. Hanya 1-2 yang memilih untuk pulang karena kantuk. Selebihnya merasakan yang serupa dirasakan Bayu. Sekalipun tontonan tak berakhir sukses dan yang terjadi justru kekacauan besar. Hal tersebut justru menjadi bahan guyonan mereka malam itu. Kekuatan malam itu adalah bagaimana mereka bersama sebagai kelompok berhasil menyelamatkan kakak beradik. Mereka berhasil menunjukkan bahwa selama ada cinta, harapan selalu ada. Jangan pernah menyerah dengan harapan. Kadang orang hanya tidak mengetahui gambaran utuh yang ditayangkan oleh kehidupan. Karena itu mereka menyerah dan menyesali nasib. Ketika gambaran itu genap, yang tergambar adalah harapan. Bayu bahagia. Hari ini utuh sempurna. Saat terbangun, dia menatap mamanya yang tertidur dan melihat kepada kakaknya. Bayu mendekat kepada adiknya tersenyum sumringah. Namun sebaliknya, Sarah justru membik-membik menangis. Kalimat pertama yang diucapkannya, "Bule, Mas." Bayu selalu akan ingat malam itu. Buleknya dicari sampai ke daerah hutan atas. Beberapa hari mereka berputar-putar di kawasan danau, kawah dan sekitarnya. Tak ada bekas. Setiap kali datang ke rumah kakeknya, selalu ada yang hilang. Orang yang memasakkan sayur kelor dan sambal korek. Lalu ingatan-ingatan itu kembali membayang. Wajahnya yang bulat, kerudung hitamnya, termasuk teriakan-teriakannya di hutan. Yang terpukul paling keras tentu adalah Pak Lek. Setiap kali datang kembali ke desa P, Pak Leknya masih mengatakan, "Sampean ngomong anak dhewean, Dik. Gak eleng karo bojone." Cerita yang beredar di P setelah sekian lama menjadi beragam memang. Ada yang mengatakan buleknya ngomong anaknya buaya putih bersama Nyai Cepokorani. Ada juga yang mengatakan bahwa malam itu bulek minggat karena sebenarnya tidak kerasan di P. Bahkan ada yang mengatakan pernah melihat buleknya di Banten dan menikah lagi dengan pria lain di sana. Mana yang benar, tak ada yang tahu.
Ada yang mengatakan meninggal terjatuh di salah satu jurang ketika mencari Sarah. Mana cerita yang benar? Nyatanya sampai hari ini tidak ada yang tahu. Bayu baru menyadari hal ini ketika bercerita. Dia dulu selalu menganggap Sarah berjalanlah ke timur ke selatan. Itu suaranya Cempaka Rani. Rasanya bukan. Itu suara bule. Selesai. Terima kasih buat Kui Erna telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Jurus Jarah.